Lalu dia pun menyuruh kedua biarawati itu untuk pergi meninggalkannya karena dia ingin fokus menyembuhkan si sapi yang sakit ini. Dan sesaat kemudian Maria pun mulai memijit sapi tersebut. Nah, jadi cuy, menurut orang-orang di sana, Maria ini punya indera keenam dan ya bisa lah nyembuhin beginian. Lalu di sini karena terlalu lelah, Maria pun sampai ketiduran di dalam kandang sapi tersebut, cuy. Di waktu yang sama, si pria pemakan apel itu muncul di hadapannya. Dia pun melemparkan sebuah apel ke arah Maria. Dan ketika Maria terbangun, lagi-lagi Maria dibuat ketakutan dengan keberadaan apel yang ada di depannya itu. Dan karena takut, ia pun langsung menuju ke kamarnya. Begitu sampai di kamar, Maria pun gak menyadari bahwa ada biarawati lainnya yang bersembunyi di balik pintu. Saat itu Maria pun memeriksa lukanya dan kembali meringis karena ternyata sakit juga, cuy. Hingga Maria akhirnya menyadari rekan sejawatnya itu ternyata berada di sana. Dia pun langsung bertanya apa keperluan biarawati bernama Laura itu datang ke kamarnya. Laura pun mengungkapkan bahwa dia selama ini menyimpan rasa kepada Maria, cuy. Maria awalnya ingin meluruskan kesalahan yang dialami oleh Laura, namun karena perasaan sakna itu gak bisa dipendam, alhasil Maria pun akhirnya mau diseruput nendang oleh Laura. Maria yang awalnya malu-malu kucing pun kini mulai menikmati seruputan Laura yang ternyata enaknya itu numero uno, cuy. Dan ketika selesai dengan perbuatan seru itu, dia pun mendekat ke arah jendela yang saat itu sedang terjadi hujan badai. Dia pun menangis memohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa hari kemudian, Maria yang tengah berdoa secara tiba-tiba melihat sebuah keanehan. Foto uskup agung yang terpajang di biarawati itu secara misterius berubah menjadi berkepala barong, cuy. Dan semenjak saat itu Maria pun berpikir bahwa sosok pria misterius yang sering menghantuinya ini adalah Lucifer. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu. Pikiran Maria kini mulai berubah menjadi rada-rada karena kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini pada dirinya. Saat sedang menuju perkebunan, Maria bertemu dengan Marcelo yang sedang berada di pinggir sungai. Maria pun mendekatinya. Dia pun mencoba memancing Marcelo dengan cara memperlihatkan kakinya, cuy. Dengan perlahan Maria pun sabar memancing belalai cilik milik Marcelo. Namun di sini Marcelo malah ketakutan dan akhirnya dia pun memilih kabur sebelum Maria sempat memegang belalainya Marcelo. Waduh, kalau gue jadi Marcelo pasti lain cerita nih. Lanjut keesokan harinya, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa sembari mengeluh mengapa dia terlahir dengan warna kulit yang gelap. Dia merasa sangat depresi dengan diskriminatif yang selalu dialaminya. Maria pun lalu mengikuti perginya sang biarawati itu. Dan ternyata biarawati itu ingin mengakhiri hidupnya dengan tali jemuran, cuy. Dan anjimnya nih, Suster Maria bukannya memberhentikan niat si biarawati itu, yang dia lakukan malah mendorong kakinya, yang tentunya biarawati itu pun langsung meninggoy karena Maria, cuy. Semua yang dilakukan Maria adalah atas pengaruhnya si Lucy. Dan lagi-lagi Maria pun kembali dipengaruhi oleh Lucy. Dia lantas pergi ke kamar Marcelo dan mengetuk pintunya. Di sana Marcelo tinggal berdua dengan neneknya yang sudah renta. Sang nenek tak curiga sama sekali saat Maria ingin memeriksa keadaan Marcelo dan membiarkan Maria begitu saja. Dan di sini Suster Maria semakin merasa terpancing karena melihat Marcelo yang tertidur hanya dengan selimut yang menutupinya. Maria lantas melihat situasi dan ternyata sang nenek udah tertidur pulas di depan sana. Maria lantas mulai melepaskan apa yang dia kenakan dan dengan perlahan Maria pun mulai menjalankan aksinya. Namun karena Marcelo terus berpaling, Maria kilaf dan dia mengambil sebuah pisau dan langsung menusuknya. Dia lalu tanpa sengaja menyenggol sebuah lilin dan dengan cepat lilin itu pun menyambar kain yang ada di sekitarnya. Maria pun langsung pergi dari rumah itu dan membiarkan api melahap rumah Marcelo. Sesaat kemudian ketika di kamar, keanehan terjadi lagi pada Maria. Kali ini tangannya mengeluarkan asap yang cukup lebat. Dia lantas segera membasuhnya dan segera mandi wajib saat itu juga. Saat kemudian